Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alim Nur Hidayat dengan NIM G02306 dari kelompok SGDB 1. Di sini saya izin menjelaskan mengenai laporan praktikum dari blok 2.1. Ada nanti mengenai mekanisme ereksi dan juga ejakulasi, kemudian juga mengenai fertilisasi dan juga nidasi, dan yang terakhir nanti akan kita bahas juga mengenai mekanisme berkemih atau traktus urinaria. Oke, mungkin aku izin lanjut untuk menjelaskan mengenai mekanisme ereksi. Oke, jadi mekanisme ereksi. Untuk ereksi ini sendiri, dia itu akan dibantu oleh serabut saraf parasimpatis segmen sakral nomor 2 sampai dengan nomor 4, di mana serabutnya ini nih, terdapat pada nervus dorsalis penis yang berlanjut ke nervus pudendus, kemudian dia ini akan berlanjut ke kornu posterior segmen sakral sampai dengan sentrum genitospinale. Kemudian gimana sih proses terjadinya ereksi ini? Untuk proses terjadinya ereksi ini, yang pertama itu akan ada impuls atau akan ada rangsangan dari serabut saraf parasimpatis. Nah, si rangsangan tersebut tuh akan dibawa menuju ke bagian sakral dari medula spinalis dari melalui saraf-saraf pelvis ke area penis. Nah, si serat parasimpatis tadi tuh akan mengeluarkan yang namanya oksida nitrat atau guanoksid oksid di sini. Nah, si oksida nitrat ini dia nih akan menghasilkan atau akan mengaktifkan sebuah siklus yang disebut sebagai guanilil siklase atau siklus guanilil. Siklus guanilil ini sendiri itu merupakan siklus yang membantu terjadinya perubahan GTP menjadi CGMP atau guanosin monofosfat, di mana GMP atau guanosin monofosfat ini sendiri sangat memiliki fungsi yang cukup penting atau cukup vital di dalam mekanisme ereksi. GMP ini sendiri ini akan menyebabkan vasodilatasi pada arteri-arteri di dalam penis. Contohnya seperti arteri profunda penis dan juga ada arteri dorsalis penis. Hal ini nih menyebabkan arteri-arteri di dalam penis itu terisi lebih cepat dan juga volumenya itu lebih banyak dari normal. Selain itu, arteri apa namanya otot-otot di dalam penis itu juga tuh dia tuh akan berelaksasi yang menyebabkan ototnya itu lebih mudah terisi dari darah yang berasal dari arteri-arteri tadi. Mungkin untuk penjelasannya bisa melihat gambar berikut ini. Untuk jadi tadi itu untuk arteri dorsalis penis dan juga arteri profunda penis itu kan mengalami vasodilatasi, kemudian diikuti juga oleh arteri Helicinae yang merupakan cabang dari arteri profunda penis. Nah, si arteri-arteri ini dia tuh nanti akan mengisi atau membawa darah dari luar penis masuk ke dalam penis. Kemudian dia akan mengisi bagian dari korpus cavernosa penis ini, yang dimana dia ini kan berupa bolongan-bolongan atau berupa ruang-ruang tersebut yang disebut sebagai cavernae. Nah, si cavernae-nya ini sendiri nanti dia tuh akan diisi oleh darah-darah yang berasal dari arteri helicinae. Sehingga si caverna ini bentuknya itu atau ukurannya itu akan semakin membesar dan terlihat seperti menegang. Kemudian selanjutnya nanti tuh si bagian dari tunika albugenia ini juga akan ikut menegang dan mengarah ke atas yang menyebabkan vena dorsalis dari penis ini nih terjepit. Karena vena dorsalis dari penis ini terjepit, akhirnya aliran darah baliknya itu nggak bisa kembali, yang menyebabkan si cavernanya ini tetap terisi oleh darah dan juga penisnya ini akhirnya mengalami ereksi. Oke, kemudian berikutnya akan kita bahas mengenai mekanisme dari ejakulasi. Untuk mekanisme dari ejakulasi ini sendiri, mungkin dia sarafnya kebalikan dari mekanisme ereksi, di mana sarafnya mekanisme ejakulasi ini dia dibantu oleh nervus simpatis yang berasal dari segmen lumbal nomor 1 sampai dengan 3. Oke, sebelumnya mungkin aku juga izin jelasin. Jadi ejakulasi ini sendiri itu merupakan refleks kontraksi dari vas deferens dan juga vesika urinaria, vesika seminalis maksud saya, yang dia ini akan mengeluarkan 3 milisemen yang di dalamnya ini terkandung sekitar 300 juta spermatozoa. Nah, gimana proses terjadinya ejakulasi ini? Jadi ejakulasi ini sendiri terjadi ketika ada rangsangan seks yang amat kuat, yang dimana nanti rangsangannya itu akan dibawa dari medula spinalis menuju ke segmen torakal nomor 12 sampai dengan lumbal nomor 2. Kemudian
nanti itu akan terjadi yang disebut dengan emisi, di mana vas deferens dan ampula itu akan berkontraksi dan mengeluarkan sperma ke uretra interna. Kemudian berikutnya kontraksi dari lapisan kelenjar prostat juga tuh akan menyebabkan cairan prostat itu keluar ke dalam uretra dan mendorong sperma lebih jauh. Kemudian si cairan prostat dan juga cairan sperma tadi itu menyatu membentuk cairan semen. Selanjutnya nanti cairan semennya itu juga akan menyatu lagi dengan mukus yang berasal dari kelenjar bulbouretralis yang terdapat di bagian bawah dari kelenjar prostat tadi. Setelah itu nanti si uretra internanya ini akan diisi oleh semen, kemudian pengisian uretra interna oleh semen ini akan menghasilkan sebuah signaling atau sinyal yang menyebabkan otot dari ischiocavernosus dan juga bulbocavernosus ini berkontraksi dan menekan dari jaringan erektil penis. Nah, karena jaringan erektil penisnya ini tertekan, dia tuh akan terjadi efek semacam ejakulasi gitu atau efek bergelombang yang menyebabkan terjadinya ejakulasi, di mana ejakulasi ini akan menyebabkan semen itu keluar dari uretra dari uretra ke luar penis melalui orifisium atau ostium uretra externum. Oke, kemudian hal tersebut menyebabkan ejakulasi, jadi keluarnya semen itu ke luar penis melalui OUE itu disebut sebagai mekanisme sebagai ejakulasi. Kemudian untuk ejakulasi sendiri ini dia ini dibantu untuk mekanisme dari ereksi dan juga ejakulasi ini sendiri dia ini dibantu oleh tiga kelenjar atau tiga glandula. Yang pertama mungkin ada vesicula seminalis. Oke, untuk vesicula seminalis kita bahas terlebih dahulu. Jadi vesicula seminalis ini sendiri terletak di bagian posterior dari vesika urinaria. Jadi seharusnya di sini ada vesika urinaria, cuman nggak nemu gambar yang ada vesika urinarianya. Jadi masukin yang ini aja. Selanjutnya itu dia ini ada ductus deferens yang berjalan pada sisi medialnya. Di sini ada ductus deferens. Oke, kemudian si vesicula seminalis ini sendiri dia itu jumlahnya dua, ada yang bagian dekstra yang kanan ini dan juga ada yang sinistra yang kiri. Nah, fungsinya sendiri dia ini untuk menghasilkan cairan lendir yang di dalamnya itu mengandung fruktosa, asam askorbat, dan juga asam amino sebagai nutrisi dan juga pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Oke, kemudian berikutnya untuk neurovaskularisasi dari vesicula seminalis ini sendiri. Untuk vesicula seminalis sendiri ini divaskularisasi oleh dua arteri. Yang pertama itu ada arteri vesicalis inferior dan yang kedua itu ada arteri rectalis medial. Selanjutnya dia ini ada vena. Venanya itu bermuara ke vena iliaca interna. Nah, inervasinya sendiri vesicula seminalis ini berasal dari plexus prostaticus yang merupakan cabang dari plexus hypogastricus inferior. Kemudian untuk vaskularisasi atau limfenya ini dia nih melalui limfonodi iliaki interni. Oke, kemudian berikutnya ada glandula prostatika. Glandula prostatika itu posisinya di bagian sini. Oke, jadi si glandula prostatika ini sendiri dia tuh terletak di antara kolum vesika dan juga diafragma urogenital yang dimana dia ini akan bermuara pada uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Jadi mungkin posisinya di sekitar sini ada uretra pars prostatica. Di sini ada semacam ductus yang disebut sebagai ductus prostaticus. Nah, untuk glandula prostat ini sendiri, dia ini terdiri dari empat zona. Yang pertama itu ada zona transisional, kemudian yang kedua itu ada zona periuretral atau periferal, kemudian yang kedua itu ada zona sentral, dan juga yang terakhir itu ada zona periferal. Oke, fungsi dari glandula prostatika ini sendiri itu dia tuh untuk menghasilkan semacam cairan basa yang berbentuk seperti susu, di mana fungsinya itu tuh untuk menetralisir keasaman vagina, karena umumnya vagina itu sifatnya asam dan juga nggak cocok untuk kondisi sperma. Nah, si glandula prostatika ini ngasilin semacam cairan basa sehingga bisa menyesuaikan kondisi vagina itu biar sperma bisa masuk dan juga nggak mati ketika melewati bagian dari
vagina itu sendiri. Kemudian dia juga ini berfungsi untuk meningkatkan motilitas atau kecepatan pergerakan dari sperma. Kemudian untuk neurovaskularisasinya sendiri, si apa namanya, bagian dari glandula prostatika ini nih dia tuh divaskularisasi oleh arteri vesikalis inferior, cabang dari arteri vesikalis inferior dan juga arteri rectalis media. Selain itu venanya ini dia ini akan membentuk yang namanya plexus venosus prostaticus sesuai dengan namanya prostatika, venanya plexus venosus prostaticus. Kemudian limfenya sendiri dia ini diinervasi oleh limfonodi iliaki interni dan juga inervasinya itu oleh plexus hypogastricus inferior, eh, dan ada saraf simpatik yang akan membantu merangsang otot polos prostat saat terjadi ejakulasi tadi. Jadi saat terjadi ejakulasi itu nanti otot polos prostat ini akan dirangsang oleh serabut simpatis yang dimana nanti tuh si otot polosnya itu bisa berkontraksi dan mengeluarkan glandula atau cairan semen atau cairan prostatnya nanti yang nanti bisa tercampur dengan cairan semen yang berasal dari sperma. Oke, kemudian untuk yang terakhir itu ada glandula bulbouretralis. Untuk glandula bulbouretralis ini sendiri letaknya itu di bagian dalam dari diafragma urogenital. Salurannya itu akan bermuara pada prostatika atau pada uretra pars spongiosum. Kemudian fungsinya itu apa? Dia itu untuk menghasilkan sekret pada fase ereksi saat terjadi rangsangan seksual yang dimana fungsinya itu sebagai pelumas ketika sedang melakukan hubungan gitu. Nah, untuk glandula bulbouretralis ini sendiri mungkin dia terletak di bagian sini, di bagian bawah dari glandula prostatika. Oke, mungkin untuk mekanisme ereksi, ejakulasi, dan juga hal-hal yang berkaitan di dalamnya mungkin sudah selesai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme fertilisasi dan juga implantasi. Kira-kira gimana sih seseorang tuh bisa hamil, bisa mengalami kehamilan dari awalnya pelepasan ovum sampai dengan terjadinya proses nidasi atau implantasi. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari proses proses pelepasan ovum. Jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya, ovum itu dia dihasilkan oleh ovarium, di mana biasanya ovarium itu akan menghasilkan ovum yang matang tiap 1 bulan sekali. Nah, si ovum ini sendiri dia tuh dilepaskan pada proses ovulasi, di mana ovulasi ini disebabkan atau dirangsang oleh dua hormon penting, yaitu yang pertama itu ada follicle stimulating hormone dan juga yang kedua itu ada luteinizing hormone. Nah, ketika terjadi ovulasi ini, si ovum itu akan dilepaskan ke bagian kavum abdomen. Kemudian bagian dari tuba ini ada yang namanya fimbriae atau ada terdapat sebuah bagian yang disebut sebagai fimbriae yang dimana bentuknya ini seperti jari-jari. Jadi bentuk-bentuk menjarinya ini sebenarnya punya fungsi khusus di mana fungsi khususnya itu tuh untuk menarik atau menghisap eh, ovum ini agar tidak keluar ke kavum abdomen tapi dia itu bisa masuk ke bagian oviduk. Jadi dia ini akan ada gerakan seperti menyapu menyapu yang menyebabkan ovumnya ini akan terhisap dan masuk ke bagian oviduknya ini. Kemudian ovumnya ini akan berlanjut ke bagian tuba falopi. Oke, selanjutnya saat ovum ini berada di tuba, ketika di sini spermanya masuk melalui vagina, ovum dan ovum dan sperma ini nanti akan mengalami yang namanya fertilisasi. Untuk proses fertilisasinya akan kita jelaskan atau akan kita bahas di slide berikutnya. Oke. Untuk proses fertilisasinya di sini, jadi proses fertilisasi itu sendiri yang pertama tuh diawali dengan sperma akan menembus bagian dari corona radiata. Jadi seperti yang kita lihat di struktur ini, di bagian luar dari ovum ini ada semacam struktur atau dinding yang disebut sebagai corona radiata yang dimana fungsinya itu untuk melindungi atau menjaga ovum itu sendiri. Nah, si sperma ini sendiri dia tuh bisa menembus corona radiata karena dia memiliki beberapa enzim yang terdapat di plasma, di membran plasmanya, sehingga dia bisa menembus corona radiata. Kemudian si sperma ini nanti akan bersentuhan atau akan berikatan dengan sebuah reseptor protein yang terdapat di area sini, di mana nama reseptornya itu adalah ZP3 reseptor. Di mana ketika sperma dengan ZP3 reseptor ini berikatan, otomatis akan mengaktifkan enzim-enzim yang berada di akrosom atau di kepala sperma. Di mana di kepala sperma ini ada dua enzim yang sangat penting, yaitu ada enzim hyalurin,
enzim hyaluronidase, dan juga ada enzim proteolitik. Fungsinya dua enzim itu apa? Jadi fungsinya dua enzim itu tuh untuk membantu sperma menembus zona pelusida yang ada di ovum ini. Jadi di sini ada yang namanya zona pelusida, yang dimana zona pelusida ini bisa ditembus oleh sperma ketika eh, dia itu mengaktifkan enzim hyaluronidasenya dan juga proteolitiknya. Kemudian ketika sperma itu bisa menembus zona pelusida ini, dia akan melepaskan akrosom atau bagian kepalanya, yang dimana di dalamnya itu terdapat DNA dan juga terdapat materi-materi genetik lainnya. Kemudian si akrosom ini dia akan menyatu dengan oosit yang terdapat di dalam sperma dan nanti akan mengalami pembelahan-pembelahan dan menghasilkan yang namanya zigot atau calon dari anak itu sendiri. Selanjutnya untuk zigot ini sendiri proses perjalanannya dari tuba, dia tuh nanti akan terus membelah menghasilkan semacam bola yang disebut dengan morula, di mana morula ini tersusun dari sel beberapa sel yang kokoh gitu. Kemudian si morula ini akan dikirimkan menuju ke bagian lumen dari uteri. Nah, morula ini nanti dia akan berada di lumen uteri ini, kemudian terus mengalami pembelahan, semakin sel-sel di dalamnya ini semakin banyak dan membentuk yang namanya blastokista atau blastosit. Nah, si blastokista ini sendiri dia itu punya salah satu lapisan khas di bagian luarnya yang disebut sebagai trofoblast, di mana trofoblast ini nanti akan berfungsi di bagian implantasi atau proses implantasi dari zigot itu sendiri. Untuk blastokista ini sendiri saat sudah matang atau saat sudah siap menempel dengan endometrium, dia ini nanti di bagian luarnya akan ada semacam cairan atau semacam zat gitu yang menyebabkan blastokista ini mudah tertempel di bagian endometrium. Sementara endometrium juga nanti akan menghasilkan sebuah zat yang disebut sebagai CAM, di mana fungsinya itu untuk meningkatkan sifat adesi molekul dari lapisan endometrium ini sendiri. Oke, kemudian berikutnya nanti akan masuk ke fase implantasi atau fase nidasi. Untuk fase implantasi atau fase nidasi ini sendiri diawali dengan menempelnya atau melekatnya trofoblast di bagian endometrium. Ketika trofoblast itu menempel di endometrium, otomatis trofoblastnya akan menghasilkan semacam enzim yang sifatnya itu proteolitik atau bisa melisiskan protein. Sehingga nanti tuh protein-protein atau struktur endometrium ini akan lisis dan menghasilkan semacam jalan yang dibuat untuk tempat masuknya chorda trophoblas ini. Apa sih fungsi chorda trophoblas itu? Jadi fungsi chorda trophoblas ini sendiri itu sebagai pencengkram atau untuk memegang bagian endometrium ini agar blastokisnya ini tidak terlepas lagi dan masih bisa terus menempel di bagian endometrium ini. Jadi si chorda trophoblas ini bentuknya seperti akar atau seperti jari bisa kita lihat di sini. Oke, kemudian selanjutnya si trophoblast atau bagian luar dari blastokista tadi itu masih terus bekerja, di mana fungsi kerjanya itu masih sama, salah satunya itu untuk melisiskan bagian dari endometrium. Kemudian selain itu si trophoblast ini juga memiliki fungsi lain, yaitu di mana dia itu berfungsi untuk membantu memberikan atau menghasilkan nutrisi bagi kebutuhan si zigot atau si blastokista ini. Nah, di mana si apa namanya si trophoblast ini nanti tuh dia akan menghancurkan atau merusak endometrium. Kemudian si endometrium ini akan bereaksi dengan meningkatkan vaskularisasi atau memperbanyak pembuluh darah yang ada di area sekitar trophoblast ini. Kemudian juga dia nanti akan mengalami yang namanya edema atau pembekakan. Nah, perubahan-perubahan di bagian endometrium ini, bagian yang mengalami perubahan ini disebut sebagai DESI2. Kemudian si DESI2 ini bakal terus digerus atau dihancurkan oleh bagian trophoblast agar si zigot atau si blastokis ini tetap bisa mendapatkan makanan dari desi2 itu sendiri. Oke, kemudian kapan proses penghancuran atau proses perombakan desi2 ini terus berlanjut? Jadi prosesnya ini akan terus berlanjut sampai dengan plasentanya itu dihasilkan. Kapan sih plasenta itu dihasilkan? Jadi proses penghasilan plasenta itu sendiri mulai terbentuk ketika hari ke-12 dari proses
fertilisasi atau proses pembuahan itu sendiri, di mana si plasenta ini terbentuk awalnya dari bagian trofoblast. Jadi si trofoblast tadi itu kan eh, terus tumbuh. Nah, karena dia terus tumbuh, nanti dia akan menghasilkan beberapa lapis trofoblast. Saat dia menghasilkan beberapa lapis trofoblast, khususnya kalau nggak salah itu ada dua lapis trofoblast. Nah, saat trofoblastnya itu terbentuk dua lapis, di dalamnya itu akan ada semacam ruangan yang disebut sebagai korion. Nah, korion ini dia ini akan menghasilkan hormon-hormon yang penting bagi pertumbuhan dari janin atau pertumbuhan dari zigot ini. Si korion ini nanti bakal tumbuh terus-menerus. Karena korionnya tumbuh terus-menerus, otomatis dia nanti akan membesar dan menggerus dari bagian desi 2 ini. Nah, di desi 2 ini sendiri kan tadi ada yang semacam kapiler-kapiler dan juga pembuluh darah. Karena dia itu digerus oleh bagian dari korion, otomatis pembuluh darah yang terdapat di desi 2 ini akan mengalami pemecahan atau akan pecah yang menyebabkan pembuluh darah-darah yang berasal dari desi 2 ini masuk ke dalam korion. Kemudian si zigot atau si calon embrio ini nanti tuh akan mengeluarkan sebuah apa namanya struktur khusus yang disebut sebagai filus placenta, di mana filus placenta ini semacam jari yang berfungsi untuk mengambil makanan atau mengambil cairan dari nutrisi dari darah-darah yang terdapat di fili korion tadi di bagian korion tadi itu. Nah, lama-kelamaan bagian korion itu tuh akan semakin membesar dan pada akhirnya nanti akan membentuk yang namanya plasenta. Oke, mungkin untuk mekanisme implantasinya cukup. Berikutnya kita akan membahas mengenai mekanisme dari uropoetika sendiri. Oke, untuk mekanisme uropoetika, yang pertama kita bahas dari perjalanan urin terlebih dahulu. Oke, mungkin untuk urin ini sendiri, kita, aku izin jelasin terlebih dahulu atau izin review tentang mekanisme pembentukan urin. Jadi urin sendiri itu kan ada tiga proses pembentukan. Yang pertama itu ada filtrasi, di mana proses filtrasi ini merupakan proses sesuai namanya filtrat, berarti dia itu semacam penyaringan dari darah-darah yang berasal dari arteri-arteri dan juga vena ini nanti disaring disaring di bagian glomerulus dari ginjal, kemudian zat-zat yang nggak berfungsi atau zat-zat yang sifatnya itu toksik akan diambil dan nanti akan disatukan menghasilkan yang namanya urin primer. Kemudian urin primer ini akan masuk ke proses berikutnya yaitu proses reabsorpsi, di mana di urin primer ini sebenarnya masih ada zat-zat yang penting seperti ada glukosa, asam amino, dan juga masih ada beberapa ion lainnya yang masih bisa diserap. Makanya nanti masuk ke proses reabsorpsi di tubulus contortus proximal. Nah, di proses reabsorpsi ini sendiri, nanti si asam amino dan juga zat-zat seperti glukosa itu akan diserap oleh pembuluh darah di sana dan juga menyisakan zat-zat yang kurang berguna seperti urea dan juga seperti zat-zat seperti urea dan juga zat-zat lainnya yang mungkin kurang berfungsi dan juga tidak berguna. Jadi yang diserap di bagian reabsorpsi ini cuma zat-zat yang dibutuhkan dalam jumlah banyak dan juga umumnya tuh zat-zat yang memiliki ambang batas ginjal yang tinggi. Kemudian dari hasil reabsorpsi ini akan menghasilkan urin sekunder. Kemudian dari urin sekunder ini akan masuk ke fase berikutnya yaitu fase eh, kemudian akan masuk ke fase berikutnya yaitu fase augmentasi di mana dia ini terjadi di ansa Henle atau lengkung Henle di mana dia ini berupa pembentukan urin yang akhir atau urin sejati. Kemudian selanjutnya si urin sejati ini akan dibawa keluar keluar ginjal. Nah, gimana sih proses perjalanan urin ini dari ginjal ke bagian sampai dia bisa keluar melalui OUE? Jadi yang pertama si urin ini sendiri itu akan dibawa ke ductus papillaris, kemudian dari ductus papillaris dia ini akan dibawa ke calyx minor, kemudian berlanjut ke calyx mayor dan keluar dari ginjal melalui pelvis renalis. Nah, di pelvis renalis ini si urin tadi itu akan berlanjut ke melalui ureter dan berakhir di vesika urinaria. Nah, di vesika urinaria ini nanti urinnya itu akan ditampung selama beberapa waktu sampai dengan vesika urinarianya ini penuh sekitar 300 mili. Kemudian setelah vesika urinarianya ini penuh, nanti vesika urinarianya ini akan
mengalami kontraksi atau mengalami mekanisme pengosongan yang menyebabkan urin-urin yang terkumpul di vesika urinaria ini akan keluar melalui ureter dan dikeluarkan melalui OUA sehingga dia itu bisa keluar dari tubuh. Jadi dia bisa dikeluarkan dari dalam tubuh seperti itu. Nah, untuk mekanisme dari eh, back- berkemih ini sendiri selanjutnya akan aku jelasin di sini. Untuk mekanisme berkemih ini sendiri dia ada dua mekanisme. Yang pertama itu mekanisme yang dibantu oleh serabut simpatis dan juga mekanisme yang dibantu oleh saraf parasimpatis. Yang pertama kita aku jelasin dari mekanisme yang dibantu oleh serabut simpatis. Untuk mekanisme yang dibantu oleh serabut simpatis ini sendiri dia akan dibantu akan melalui segmen torakal nomor 11, 12 dan juga segmen lumbal nomor satu dan juga nomor 2, di mana untuk mekanisme berkemih yang diinervasi oleh serabut simpatis ini sendiri, dia tuh fungsinya untuk eh, terjadinya pemenuhan atau pengisian dari vesika urin urinaria atau VU. Nah, untuk prosesnya atau fungsinya itu sendiri Oke, jadi untuk proses yang terjadi itu sendiri ketika nervus simpatisnya ini membawa impuls, maka bagian dari musculus detrusor ini akan terinhibisi sehingga musculus detrusor ini nih, eh, tidak ber, tidak tidak berkontraksi gitu sehingga dia mengalami relaksasi sehingga urin dari ureter itu bisa masuk ke dalam vesika urinaria. Sementara kebalikannya untuk musculus sphincter vesikanya ini sendiri dia nanti akan berkontraksi yang menyebabkan bagian yang menyalur ke uretra ini nih akan tertutup sehingga urin yang terdapat di vesika urinaria ini tidak bisa turun menuju ke uretra. Jadi fungsinya ini sendiri untuk pemenuhan atau pengumpulan urin di dalam vesika urinaria. Nah, sebaliknya untuk yang nervus parasimpatisnya itu sendiri, dia itu diinervasi atau dibantu oleh serabut parasimpatis segmen sakral nomor 2, 3, dan juga nomor 4, di mana dia ini fungsinya berkebalikan dengan serabut simpatis tadi. Jadi dia fungsinya itu eh, sifatnya itu antagonis, di mana nanti si nervus parasimpatis ini akan membantu untuk proses pengosongan dari vesika urinaria sendiri, di mana dia nanti akan menyebabkan muskulus detrusor yang itu berkontraksi dan juga menyebabkan muskulus uh, sphincter vesikanya itu berelaksasi sehingga urin di dalam vesika urinaria ini bisa keluar dan juga bisa dibuang melalui uretra dan dilanjutkan ke ostium uretra eksternum untuk dibuang keluar dari tubuh. Mungkin untuk penjelasan dari saya cukup sekian. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.